Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dua nikmat ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendirikan qiyamul lail ataupun malam-malam Ramadan. Dan insyaallah malam ini kita hadir bersama berjemaah di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tetap terlimpahkan wa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yang berhati-hati. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikabarkan oleh protokol kita malam ini judul yang sudah ditetapkan oleh FKPM Kecamatan Rengat, yaitu Masjid Kunci Kekuatan Umat. Sebagaimana kita ketahui, di masjid inilah tempat kita berkumpul, kita bersama-sama. Rasanya kalau kita ingin mengunjungi satu rumah ke rumah yang menjumpai seseorang kayaknya agak repot. Ketika di masjid kita dapat bersama-sama berkumpul, melihat siapa ada, berkumpul di masjid ini. Sebagaimana kita ketahui, di Kecamatan Rengat sudah terbentuk yang namanya FKPM, Forum Komunikasi Antar Masjid Mushola Kecamatan Rengat. Jadi forum ini sudah berdiri kurang lebih hampir 1 tahun, hampir 2 tahun kurang lebih. Gunanya apa forum ini? Yang pertama sekali adalah menyatukan persepsi antara masjid dan surau, baik itu dalam kegiatan-kegiatan syiar agama, terutama dalam menerapkan, memberi jadwal para khatib, para mubalik yang ada pada saat Ramadan sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui, di Kecamatan Rengat jumlah masjid sekarang ini sudah bertambah. Ada masjid yang baru masuk di dekat Al-Jadid sana, dan juga ada yang baru di Masjid Nurul Qalbi. Kemarin 35, sekarang menjadi 37 masjid di Kecamatan Rengat. Dan juga surau berjumlah semuanya adalah 45 surau di Kecamatan Rengat kita. Mungkin ada yang belum mengetahui berapa jumlah surau di sini kita, surau di Kecamatan Rengat, yaitu 45 surau. Alhamdulillah malam ini, malam-malam Ramadan semua terisi dengan kegiatan Ramadan. Ini tidak lain tidak bukan adalah tujuan bagaimana umat Islam itu bangkit. Umat Islam itu bisa bersama, bisa bersatu. Dengan adanya forum ini kita dapat menyatukan kembali antara persepsi dari masjid ke masjid atau surau ke surau. Bagaimana supaya kita bisa bersama, terutama dalam mengimarahkan malam-malam Ramadan, mengisi malam-malam Ramadan. Masjid ini bukan hanya kita gunakan hanya 2 tahun sekali. Kalau bisa setiap waktu, setiap 5 waktu kita hadir di masjid ini. Salah satu kekuatan umat Islam itu adalah masih tegaknya masjid, masih banyaknya berjamaah. Kalau di masjid-masjid, di surau-surau tidak ada lagi jamaahnya, ini pertanda tidak ada lagi kekuatan umat Islam. Begitu juga dalam sejarah Rasulullah SAW bagaimana strategi beliau untuk mengumpulkan umat.
pribadi, tapi beliau mendirikan sebuah masjid. Yang kita kenal masjid yang pertama yang beliau dirikan adalah Masjid Quba. Ini gunanya tak apa, untuk menyatukan umat. Di masjid itu bukan hanya untuk ibadah saja. Memang yang terutama sekali kita ke masjid adalah untuk beribadah, karena masjid itu adalah tempat sujud, tempat orang beribadah. Dan selain itu juga masjid itu juga sebagai sarana tempat tarbiyah atau pendidikan. Di masjid-masjid ada, kita lihat ada anak yang membaca Al-Quran, diisi kajian-kajian masjid taklim. Itu adalah mempelajari, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Dan juga di masjid itu adalah tempat kita bermusyawarah, memecahkan permasalahan-permasalahan, terutama sekali dalam permasalahan umat Islam khususnya, terutama apalagi bercerita tentang mempermasalahkan tentang kegiatan sosial misalnya, seperti memberi bantuan-bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan juga membangkitkan ekonomi umat. Ada masjid-masjid itu kita lihat ada yang 2 tingkat, di bawahnya ada tempat-tempat orang belanja, pakai sapi, misal kopiah dan sebagainya. Bisa aja. Salah satunya untuk mempermudah umat belanja sambil beribadah. Terus ada lagi masjid itu ditempatkan sebagai tempat-tempat wisata. Ini misalnya kalau kita pergi ke Jakarta, kamu udah sampai ke Jakarta? Udah sampai ke Istiqlal? Jarang orang tanya ke Istiqlal. Paling-paling orang tanya, sudah sampai kamu ke Monas? Betul nggak kamu? Ke Monas tanya bu, bukan ke Masjid Istiqlal. Ya, sangat disayangkan kalau seorang Muslim pergi wisata, apalagi dia pergi wisata tempat-tempat yang tidak baik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana letaknya kekuatan umat itu? Di mana letaknya ketika ada ramainya jamaah yang hadir di masjid kita. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah Allah berfirman pada ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat rukun iman ada berapa bu? Ada 6 ya. Pertama sekali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dia kepada Allah, datang dia ke masjid. Rasanya kalau orang datang ke masjid hanya melihat dia saja, rasanya tidak mungkin. Pasti tujuannya adalah beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dia kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada akhir-akhir juga. Yakin dia bahwa hari pembalasan itu pasti ada. Terus lagi, gunanya untuk apa datang ke masjid? Mendirikan sholat. Karena banyak orang yang masjid cantik jauh-jauh datang numpang selfie saja lupa. Kemana untuk masjid sana cantik? Pernah kemarin namanya masjid yang cantik itu sampai di sana. Sholat tidak apa tidak, numpang selfie ya. Ini bahaya. Terus lagi, gunanya apa lagi? Orang yang beriman itu pasti maunya dia membayar zakat. Kalau orang beriman masih dia pelit, tak mau mengeluarkan hartanya, itu bisa dipertanyakan keimanannya. Dan juga untuk menyatukan kekuatan umat itu adalah dia bukan takut kepada yang lain, tapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya harapan kita. Bagaimana
supaya umat itu kokoh, umat itu kuat, dan intinya bagaimana supaya umat itu bisa menghadiri masjid-masjid kita. Tentunya kita sebagai pengurus, saya salah satu juga pengurus masjid Maulid Singkang Pedagang, dan juga bagaimana kita sebagai pengurus menarik umat itu agar supaya dia betah ke masjid. Nah, terutama sekali tentu kita persiapkan dulu sarana dan prasarananya. Ini di masjid ini mencapai tingkat tinggi, ya kan? Mantap, kapasitasnya bagus, apalagi kurangnya. Itu harapan kita. Terus terutama sekali adalah kebersihan. Kalau kita pergi bepergian ke luar daerah, contohnya ke Pekanbaru, ketika masuk waktu sholat pasti kita akan singgah ke masjid. Kalau saya pribadi sering ke masjid, saya tandai ini masjid mana yang enak dan nyaman dan bersih. Kalau enak, nyaman dan bersih, besok pasti singgah situ. Salah satunya adalah untuk menambah investasi di umat dan waktu sholat kita di masjid. Ya baik, itu salah satu berikan kenyamanan kepada kita. Jangan takut kita mengeluarkan infak sedekah untuk para petugas masjid, tapi kita merasakan bagaimana nikmatnya kita beribadah di masjid ini. Itu harapan kita. Dan juga kami sebagai forum komunikasi masjid antar kecamatan juga memberikan himbauan kepada masjid dan mushola. Ada misalnya suatu masjid mushola, mohon maaf jika ada baik dari imam, bilal dan lain sebagainya. Tentunya banyak kategorinya dari versi bacaan misalnya. Contohnya bilal misalnya kan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk pembinaan. Kami dari forum komunikasi masjid kecamatan insya Allah siap memberikan pembinaan. Jadi kalau seandainya masjid dan mushola kepengen minta kepada forum bagaimana bisa memberikan sedikit pembahasan atau pengajian tentang bagaimana bilal yang baik, imam yang baik, sudah kami terapkan. Nah, itu harapan kita gunanya tambah memberikan kenyamanan kepada umat kita. Enak kita, nyaman kita, terutama jemaah. Kadang-kadang bagaimana enaknya jemaah, imamnya lah sudah tua, lah batok-batok, lah putus-putus, kurang leher maju. Terus lagi imam itu tak mau pula memberikan kesempatan kepada generasi mudanya. Padahal banyak sekarang menjamur para habis. Ya baik, baik. Gunanya tambah biar nyaman jamaah di sini, biar ramai kita. Itu harapan kita. Ada regenerasi untuk penerusnya agar kita enak, nyaman kita melaksanakan ibadah di masjid ini. Dan juga itu harapan kita ya, terutama sekali ya untuk anak-anak remaja. Rajin-rajinlah bertanya kepada para senior, para bapak ibu kita, para ustaz kita, bagaimana untuk lebih mantap dan bagusnya, bagaimana yang mendengar tidak menyempit kata orang lain, tidak sonang dia, enak, nyaman dan indah rasanya. Itu harapan kita. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita bagaimana umat ini kuat. Salah satunya mari sama-sama kita jangan sampai masjid kosong kita tinggalkan. Itu harapan kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi